Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Noviza. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai apa sih bedanya antisosial dengan kecemasan sosial. Pasti banyak kan kita nih yang sering ngomong, dia sih ansos nih gitu ya. Atau lagi tren tuh anak-anak sekarang bilang, aku mah ansos gitu. Ya, atau mungkin kita pernah dengar antisosial. Nah, sebenarnya itu sama nggak sih antisosial dengan kecemasan sosial? Kemudian, apakah kecemasan sosial itu hanya sebatas cemas terhadap lingkungan sekitar? Dan apa bedanya sama antisosial gitu ya? Dan apakah antisosial itu hanya sebatas tidak mau berhubungan dengan orang lain, atau tidak ada keinginan untuk berhubungan orang lain, atau apa nih ya. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi gangguan antisosial itu merupakan gangguan kepribadian yang dialami oleh seseorang. Masalah-masalah apa sih yang ada di dalamnya? Itu yang paling utama, yang ciri khas yang paling terlihat adalah sering melanggar norma sosial. Nah, jadi antisosial itu bukan berarti dia tidak mau bergaul secara sosial saja, tetapi dia tidak suka mengikuti norma-norma sosial yang biasanya ada di lingkungan sosial pada umumnya gitu ya. Contohnya, gagal menyesuaikan diri dengan norma sosial seperti melakukan perilaku berulang dengan potensi penahanan oleh pihak berwajib, jadi seperti tindakan kriminal gitu ya. Kemudian menipu, seperti berulang kali berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi atau kesenangan pribadinya saja. Kemudian adanya perilaku impulsif, melakukan sesuatu tanpa dipikir panjang dan tidak dapat membuat perencanaan. Kemudian orang yang antisosial ini cepat marah atau agresif, seperti berulang kali berkelahi atau menyerang orang lain. Mengabaikan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi dalam perilaku agresif tersebut, karena dia impulsif, dia jadi cenderung mengabaikan keselamatan dirinya sendiri maupun keselamatan orang lain. Kemudian cenderung tidak bertanggung jawab, ya. Seringkali berulang kali tidak konsisten dalam suatu pekerjaan, jadi tidak bisa bertahan pada satu pekerjaan tertentu. Atau tidak bertanggung jawab terkait keuangan. Nah, iya, jadi karena dia tidak punya rasa tanggung jawab, dia juga tidak tahu secara pribadinya mengolah keuangan seperti apa, harus disimpan ataukah dipergunakan untuk kebutuhan apa, itu juga dia cenderung sulit. Kemudian kurangnya rasa penyesalan diri. Jadi setelah dia melakukan kerugian baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dia kurang ada rasa penyesalan itu. Guilty feelingnya juga seperti kurang. Jadi seperti acuh tak acuh untuk membuat rasionalisasi atau beralasan memiliki sakit atau dianiaya atau dicuri oleh orang lain, atau playing victim gitu. Jadi dia buat rasionalisasi supaya bisa diterima dengan orang lain. Dia playing victim dengan mengatakan bahwa si A yang pencuri saya, si A yang menyakiti saya, padahal dia yang bermasalah gitu. Biasanya cenderung menyalahkan orang lain. Kemudian yang harus ditekankan oleh gangguan kepribadian ini, karena dia antisosial ini masuknya gangguan kepribadian, maka baru bisa ditegakkan diagnosanya itu di atas usia 18 tahun. Tapi biasanya anak-anak remaja yang mengalami conduct disorder atau kenakalan remaja, biasanya dewasanya jika tidak ditangani dengan intervensi yang tepat, dewasanya bisa mengalami gangguan kepribadian antisosial seperti itu. Nah, jadi yakin nih yang suka ngomong dirinya ansos atau temennya ansos itu seperti yang tadi saya omongin itu gejala-gejalanya ya. Jadi kita harus berhati-hati juga jika memberikan penjelasan mengenai antisosial, karena
sebagai psikolog pun kita harus sangat hati-hati dalam mendiagnosa, apalagi teman-teman semua gitu ya. Jangan sampai salah pengertian. Mungkin maksudnya ingin ngomong introvert gitu ya, tapi jadinya antisosial gitu. Padahal antisosial tidak seperti itu. Nah, terus apa nih bedanya sama kecemasan sosial? Jadi kalau kecemasan sosial cenderung lebih ke ada perasaan-perasaan khawatir, takut, tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya ya. Jadi justru ada perasaan-perasaan cemas yang berlebihan terhadap respon yang akan diberikan oleh orang lain terhadap dirinya. Itu kecemasan sosial. Jadi misalnya dia ngerasa takut diamati, kemudian takut nanti perilakunya menimbulkan respon yang negatif dari orang lain gitu ya. Kemudian dia juga takut dipermalukan atau mempermalukan dirinya sendiri di hadapan orang lain. Nah, sehingga pikiran-pikiran negatif itu membuat dia punya perasaan cemas yang ada kaitannya dengan lingkungan sosial. Nah, rasa takut itu muncul ketika dia fokusnya adalah kepada orang lain. Dia takut nanti orang lain berpikir negatif tentang dia. Dia takut nanti orang lain merespon negatif tentang dia. Nah, jadi apa aja sih gejala-gejala dari kecemasan sosial ya, atau social anxiety disorder itu? Takut berada di situasi sosial di mana dia mungkin akan dinilai oleh orang lain. Jadi ada situasi-situasi yang memungkinkan ada penilaian dari orang lain seperti saat presentasi mungkin, atau saat dia berbicara di depan orang banyak gitu ya. Kemudian terlalu khawatir akan mempermalukan diri sendiri di hadapan orang lain. Rasa takut yang amat sangat untuk berinteraksi dengan orang asing. Nah, jadi kalau agak kesulitan ketika berinteraksi dengan orang baru, takut tidak diterima, takut nanti salah ngomong, takut nanti ada sesuatu yang terjadi gitu. Jadi ada kecemasan-kecemasan di situ saat berinteraksi dengan orang baru. Kemudian takut orang lain akan menyadari bahwa dia cemas. Nah, jadi karena dia tahu dia cemas, saat berinteraksi dia takut orang tahu dia cemas. Jadi dia cenderung menghindarinya karena dia tahu dia cemas. Gitu ya. Kemudian rasa takut tubuh bereaksi saat merasa malu. Nah, ini juga ada ketakutan-ketakutan ketika dia malu. Saya tuh biasanya kalau malu jadi gugup gitu. Saya biasanya kalau malu deg-degan terus nge-freeze, nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Jadi ada reaksi-reaksi tubuh yang dia takutkan itu akan terjadi ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Seperti gemeteran, deg-degan gitu ya, atau keringat dingin dan lain-lain. Nah, ini ciri khas cemas, pasti ada reaksi tubuh. Seperti yang tadi saya sebutkan, jantung berdebar, keringat dingin, kemudian bicara juga jadi tidak teratur ya, kemudian juga ada ketegangan-ketegangan otot gitu, suara juga tampak gemeterannya kelihatan gitu. Nah, terus ciri berikutnya, dia cenderung menghindari berbicara pada orang-orang yang dia rasa dia tidak nyaman. Dia tidak merasa aman ketika berbicara dengan orang tersebut, jadi cenderung menghindari. Menghindari berbagai kondisi yang mungkin menjadi pusat perhatian. Nah, misalnya kalau dia menjadi sorotan, dia akan menolak atau cenderung menghindari, beralasan tidak berangkat atau beralasan apa supaya dia tidak menjadi figur yang jadi pusat perhatian. Menghabiskan waktu untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kekurangan dalam diri. Jadi dia cenderung menyalahkan diri, melihat kekurangan diri, fokusnya pada kekurangan diri bukan pada solusi, karena orang cemas juga cenderung susah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi sama dirinya dan bagaimana menyelesaikannya. Karena itu, orang-orang yang punya permasalahan kecemasan perlu bantuan profesional, karena
untuk berpikir secara rasional atau berpikir positif tentang dirinya juga dia agak kesusahan gitu ya, sehingga butuh dibantu oleh tenaga profesional. Karena itu jangan sungkan-sungkan jika Anda ngerasa ada masalah terkait kecemasan, baik kecemasan menyeluruh maupun kecemasan pada situasi tertentu atau kecemasan pada lingkungan sosial. Silahkan datang atau konsultasikan ke psikolog klinis atau ke psikiater. Jadi kecemasan sosial itu lebih didominasi oleh pikiran negatif dan emosi cemas ya, terkait dengan situasi interaksi sosialnya. Jadi beda sama antisosial tadi. Kalau antisosial tadi itu lebih ke perilakunya yang cenderung tidak dapat menyesuaikan dengan norma yang seharusnya. Tapi kalau kecemasan lebih ke pola pikir dan perasaan atau emosinya cemas gitu. Sekian dulu penjelasan dari saya, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jika ada pertanyaan boleh sampaikan ke kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.